Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpah rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa melaksanakan puasa, masih bisa melaksanakan berbagai macam amalan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Salat serta salam, tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Alam, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah tema yang akan diangkat pada kultum kali ini dengan judul bagaimana cara kita memanfaatkan HAM Barat, hak asasi manusia dari Barat ya, dalam kepentingan Islam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang Anda ketahui tentang hak asasi manusia? Ya, hak asasi manusia ya, atau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa modernnya itu human right. Ya, menurut John Matterson, hak asasi manusia itu berarti hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa adanya hak tersebut, ia tidak akan berstatus sebagai manusia. Ia tidak akan dikatakan sebagai manusia. Nah, itu adalah HAM menurut Barat. Nah, bagaimana dengan HAM menurut Islam, menurut agama kita? Ternyata, hak asasi manusia menurut Islam dibagi pula menjadi beberapa bagian, ya lebih terperinci lagi. Itu dibagi menjadi hak dan asasi. Hak itu dibagi lagi menjadi hak Allah atau hukukullah dan hakun nas, hak manusia ya, hukukun nas. Ya, hak Allah ini maksudnya apa? Hak Allah ini atau hukukullah yaitu dengan kita menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan kalau hak manusia, hukukun nas, yaitu dengan kita menjaga martabat sesama manusia. Nah, sehingga kalau digabungkan, hak asasi manusia menurut Islam ini adalah, maksudnya itu, yaitu hak asasi atau hak-hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas penciptanya. Ya, hak ini tidak diberikan oleh siapapun dari lembaga manapun melainkan Allah. Sehingga tidak ada yang bisa mencabut hak tersebut ya dari manusia kecuali hanya Allah taala saja. Nah, di sini perlu ditegaskan ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah tidaklah memberi hak itu kepada manusia dengan membeda-bedakan hak tersebut. Ya, Allah memberikan secara merata. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Nah, dari hadis di atas dapat kita pahami ya, bahwa yang Allah berikan kepada manusia itu merata, tidak dibedakan, tetapi merata. Sehingga hadirin, hak asasi manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Hak asasi manusia dalam Islam ya, yaitu yang pertama hak daruri atau hak dasar, yaitu hak yang bila dilanggar ya, hak asasi manusia yang bila dilanggar maka itu bukan hanya merusak hak manusia dalam kehidupan, yaitu bukan hanya merampas kehidupannya, bukan hanya merampas hak-haknya dalam hidup, tetapi juga menghilangkan eksistensinya di atas muka bumi ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pembunuhan atau juga kejahatan lainnya yang menimpa manusia yang menghilangkan eksistensinya atau nyawanya
yang ada di muka bumi ini. Yang kedua itu adalah hak sekunder atau hak hajj, yaitu tingkatannya kalau dilanggar, ya dilanggar oleh manusia ya, maksudnya itu hanya menghilangkan hak-haknya dalam mendapatkan seperti hak pangan, hak sandang, hak papan, ya tempat tinggal maksudnya. Contohnya perampokan, kemudian pembegalan, dan sebagainya. Nah, bila hak tersebut dilanggar, bisa saja hak tersebut dapat menghilangkan eksistensi manusia bila sudah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, hak yang ketiga, hak asasi manusia yang ketiga itu adalah hak tersier, ya, atau hak tahsini, yaitu tingkatannya lebih rendah bila dilanggar. Contohnya seperti penghilangan kehormatan, ya, penghinaan, kemudian pengejekan, pembulian, dan sebagainya. Oke, dari sini dapat kita temukan perbedaan antara hak manusia, hak asasi manusia menurut Barat, dan juga hak asasi manusia menurut Islam. Sehingga dengan pengertian-pengertian tersebut, ya pemahaman-pemahaman tersebut dari Barat itu memunculkan tiga kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah kelompok yang menerima hak asasi manusia dari Barat secara langsung. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia dari Barat, ya, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan agama. Ya, hak asasi manusia yaitu ya udah yang sekedar kita-kita aja gitu, manusia, jangan dihubungkan dengan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Nah, kelompok ini harus menjadi hati-hati ya bagi kita. Karena kelompok ini lebih mengarah kepada sekularisme. Sekularisme itu apa? Sekularisme itu adalah lebih singkatnya itu memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan manusia. Ya, pemahaman ini lebih diterapkan kepada pemahaman dunia Barat, ya. Seperti HAM yang dicetuskan oleh Jan Matterson tadi itu berbau kepada lebih mengarah kepada sekularisme, lebih mengarah kepada kemanusiaan. Nah, sedangkan kalau hak asasi manusia yang menurut Islam itu lebih mengarah kepada ketuhanan, ya, lebih mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melupakan agama. Sehingga dari perbedaan ini memunculkan tiga golongan, ya, tiga kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa mereka menerima secara keseluruhan. Nah, mereka yang menerima secara keseluruhan ini harus menjadi hati-hati bagi kita. Karena mereka lebih menerima adanya hak asasi manusia dari Barat. Yaitu sehingga tuh mereka berpendapat seperti hak asasi manusia dari Barat ini kan, hak asasi manusia ini kan lebih mengatur hidup kita gitu. Kita jangan dekat-dekat kepada yang berbau ketuhanan deh gitu. Nah, ini patut menjadi hati-hati bagi kita, ya, karena kelompok ini lebih mengarah kepada sekularisme. Kelompok yang kedua, yaitu mereka yang menolak secara keseluruhan. Mereka yang menolak secara keseluruhan ini beranggapan juga bahwa hak asasi manusia itu melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan lebih menjauhkan kita dari manusia. Mereka berpendapat seperti itu. Dan dalam hal ini juga harus menjadi hati-hati bagi kita, ya. Jangan kita tuh terlalu ke kiri dan juga ke kanan. Nah, sehingga menimbulkan kelompok yang ketiga, ya. Kelompok ketiga inilah yang harus kita jadi di dalamnya, harus kita sertakan diri kita di dalamnya, dalam berpendapat atau dalam mengemukakan pendapat tentang hak asasi manusia. Apa itu kelompok yang ketiga? Yaitu mereka yang tidak menolak secara keseluruhan dan tidak pula menerima secara keseluruhan. Mereka adalah umat yang ada di tengah-tengah. Mereka adalah orang yang berpendapat
yang berada di tengah-tengah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang artinya, maka kami jadikan kalian umat muslim, yaitu ummatan wasata, yaitu umat yang berada di tengah-tengah. Nah, maksud yang di tengah-tengah itu adalah ketika kelompok lain itu memiliki jalan yang ke kiri ataupun yang ke kanan, atau memiliki pendapat yang berbeda, nah, umat muslim adalah orang yang stay, orang yang tegak, jalan di tengah, tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan. Sehingga bagaimana? Nah, disinilah yaitu peran kita dalam umat muslim, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan HAM Barat dalam kepentingan umat Islam. Nah, bagaimana caranya? Seperti kelompok atau kelompok yang memiliki pendapat yang berada di tengah tadi. Nah, itu adalah bagaimana umat muslim dalam mengambil titik tengah, mengambil jalan untuk berpendapat tentang hak asasi manusia tadi. Yaitu tidak menerima secara keseluruhan dan tidak pula menolak secara keseluruhan. Ya, seperti yang dikeluarkan oleh DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu hak yang dikeluarkan oleh PBB, dan juga Deklarasi Kairo yang dikeluarkan oleh Kairo, Mesir. Mereka sama-sama mengeluarkan pasal yang membahas tentang pasal yang sama, tentang hukum yang sama. Nah, seperti yang dikeluarkan oleh DUHAM, yaitu pasal 6 ayat 1 yang berbunyi sekiranya begini, setiap manusia itu berhak memiliki kehidupan yang sama. Gitu. Sedangkan Deklarasi Kairo, ya, Deklarasi Kairo ini hak asasi manusianya yang dikeluarkan adalah hak asasi manusia Muslim, yang dikeluarkan oleh umat Muslim, yaitu pasal 2A yang berbunyi kehidupan itu adalah sebuah karunia. Nah, dapat kita ambil kesimpulan nih bahwa kedua-duanya ini memiliki atau mengeluarkan pasal yang sama, membahas tentang kehidupan, yaitu tentang hak manusia untuk mendapatkan hidup. Nah, di sanalah kita harus atau wajib memiliki atau mengambil intisarinya, yang baiknya, manfaatnya. Nah, dan kita juga membuang yang buruknya, ya. Dimana kalau ada DUHAM atau Deklarasi Universal HAM itu atau pasal-pasal HAM Barat lain yang mengeluarkan HAM yang berbau sekularisme, jangan pernah kita ambil, jangan pernah kita terapkan, karena itu hanya akan menyesatkan kita sebagai umat muslim. Sedangkan yang berbau tentang yang mengeluarkan pasal tentang hak manusia atau hak tentang kehidupan, hak memiliki rumah tangga, kemudian hak tentang wanita dan sebagainya, yang sama-sama dikeluarkan oleh DUHAM maupun Deklarasi Kairo misalnya. Ya, itulah yang kita ambil, ya. Itulah umat manusia, yaitu tidak mengambil yang buruk dan tapi mengambil yang baik. Itulah jalan tengah yang harus kita ambil sebagai umat muslim dalam memanfaatkan hak asasi manusia barat dalam kepentingan umat Islam, sehingga tidak ada bentrokan antara HAM-HAM yang dikeluarkan tersebut. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.